Iya, pemirsa Happiness masih di satu program yang memberikan inspirasi baru mengenai arti kata happiness. Masih bersama Mas Arfan Pradiansyah. Dan kalau tidak kita lihat gambar kayaknya, kalau saya pribadi ya walaupun saya nggak main, saya ikutan seneng loh. Ngeliatin anak-anak main. Happiness gitu itu sederhana ya. Sederhana, benar, cukup melihat yang indah-indah aja bisa langsung happy. Tapi kalau misalnya di otaknya ngelihat orang bukannya, teman saya nih malah, saing gue gitu ya. Ini kita harus berkompetisi dengan dia, ternyata nggak bagus juga ya. Kalau dalam segala sisi bidang nggak boleh ya. Terutama apalagi kalau sama pasangan pun sampai seperti itu nggak boleh juga ternyata ya, nggak bagus ya. Ini penyakit mental yang harus kita buang ya. Ini gimana caranya Mas Arfan kalau misalnya jiwa kompetisi kita yang begitu besar, akhirnya bisa kita arahkan sehingga tetap di jalur yang positif gitu loh. Ya, ini pertanyaan bagus sekali ya. Jadi kita harus melihat situasinya, konteksnya gitu ya. Ada konteks-konteks tertentu di mana kita memang harus berkompetisi ya, karena kompetisi itu bisa menguntungkan. Ya, misalnya saja ini, kalau di kantor kan ada satu posisi kosong, ya, kemudian ada beberapa kandidat, tentu saja kita harus berkompetisi, menampilkan diri kita yang terbaik, supaya orang bisa memilih yang terbaik, dan kantor kita diuntungkan, gitu. Sama saja dengan pemilihan umum misalnya, 2014 ya, tentunya tokoh-tokoh itu harus menampilkan dirinya yang terbaik, harus berkompetisi bahkan, ya, supaya negeri kita ini untung, karena mendapatkan pemimpin yang terbaik, gitu ya. Tetapi kompetisi yang tidak melihat situasi itu malah berbahaya. Apalagi kalau situasinya itu bukan independen, bukan masing-masing, tapi saling tergantung. Situasinya interdependen, tapi kita berkompetisi. Nah, itu sangat berbahaya. Salah satunya misalnya suami dengan istri, itu kan sebetulnya situasinya saling tergantung kan, tapi kemudian misalnya bersaing. Hanya gara-gara misalnya penghasilan istri dan suami ini saling mendekati gitu ya, itu bisa jadi bersaing. Atau bersaing memperebutkan perhatian anak misalnya, kan bisa saja seperti itu. Itu saya banget. Oh gitu ya? Boleh ternyata ya. Nggak boleh. Nggak boleh ternyata ya. Karena kalau terus-terusan ini juga bisa menjadi penyakit mental yang merusak kita sendiri ya. Betul. Kita nggak happy sendiri. Betul. Ya. Jadi mari kita lihat orang lain itu sebagai partner kita untuk membuat kita menjadi lebih baik lagi. Gitu. Marilah kita bersinergi kalau kata Mas Arfan. Bersinergi. Ya. Oke. Nah selanjutnya selain competing tadi ada yang namanya comparing. Membanding-bandingkan. Nah ini gimana kalau comparing sendiri ini bagaimana? Kok nggak boleh? Kalau saya sih seneng ya. Tetangga punya itu, berarti kita harus semangat biar punya itu. Tetap dibawanya ke jalur yang positif. Ini gimana Mas Arfan? Comparing ini membuat kita tidak menghargai orang kadang-kadang. Ya, jadi begini, misalnya Intan punya teman ya, teman yang pertama namanya si A. Kalau saya tanya, hubungan Intan dengan si A itu bagus nggak? Orangnya asik nggak? Oh asik, oh oke banget deh gaulnya gitu ya. Intan juga punya satu lagi si B, yang sebetulnya juga asik juga, tapi dengan cara yang berbeda. Tapi kemudian saya bertanya, dari A sama B ini menurut Intan siapa yang lebih cocok sama Intan? Yang lebih cocok break dulu. Nanti kita bahas lagi ya sebelum kita comparing membandingkan orang lain ya. Kita harus break sebentar dan silakan buat Anda yang mau bergabung bersama kami juga boleh langsung aja telepon ke sini atau kirimkan SMS atau lewat Twitter juga boleh ya. Kita akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Happiness with Arfan Pradiansyah. Tunggu ya Pak ya.